Aku Jaja. Di sini aku sebagai penyaji. Ya. Halo teman-teman, nama aku Gifta Syakira Ineca Putri, nomor absen 19 sebagai manajer. Yeay. Mesti. Tema absen 2 sebagai penanya. Siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Naya Kajairu Maugra yang akrab dipanggil Jaja dari kelompok Kelompok kelas 1. dari kelompok ukuran sepatu siswa SMA Negeri 4 Kota Malang. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan yang sudah kita buat mengenai topik yaitu ukuran sepatu sekolah siswa-siswi SMA Negeri 4 Malang dalam sehari-hari. Kenapa sih kita mau membuat penelitian tentang topik ini? Tujuannya itu untuk mengetahui ukuran sepatu sekolah siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Malang yang paling banyak nih. Jadi ukuran sepatunya berapa sih yang banyak digunakan? Apakah beraneka ragam atau semuanya 40 ukurannya atau semuanya 32 ukurannya? We never know. Jadi di sini kita sudah mencari data, begitu. Kita mencari data melalui Google Form yang sudah kita sebar ke seluruh siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Malang, dan pada akhirnya kita mendapatkan responden sebanyak 106 orang. Nah, kemudian kita dari data yang sudah kita dapatkan, kita olah data ini menjadi tabel-tabel yang sudah kita tulis di sini. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, kita membuat tabel untuk data-data tersebut. Nih, ya, datanya dimulai dari nomor ukuran sepatu 34 sampai yang terakhir 49. Kita masukkan data tersebut dalam bentuk tabel dulu, kemudian kita hitung mulai dari jangkauan datanya. Ini kita cari jangkauan data, kemudian kita menentukan banyak kelasnya, dan kita menentukan panjang kelasnya. Setelah itu yang keempat kita menentukan kelas intervalnya. Setelah kita temukan ini semua, kita masukkan dalam tabel yang berbentuk seperti di bawah ini. Seperti ini. Nah, setelah kita temukan jangkauan, panjang kelas, kelas interval, dan dimasukkan ke dalam tabel, barulah kita mulai mencari modus, mean, median, kuartil, dan desil, juga sistem rata-rata. Baik, kita pertama mencari modusnya terlebih dahulu. Nah, ini menentukan modus. Caranya seperti ini ya teman-teman. Rumusnya kita masukkan dulu L ditambah P ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2. Di sini kita juga sudah mencari D1 dan D2-nya ada di atas ini. Jadi kita sini mengerjakannya no kaleng-kaleng ya guys. Kita mengerjakannya real sesuai prosedur. Dilihat D1-nya ini 48 min 19. D1 itu apa sih? D1 itu adalah frekuensi kelasnya dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Di sini kita melihatkan frekuensinya yang paling banyak adalah di kelas 38 sampai 39, yaitu semuanya 48 responden. 48 orang. Nah, 48 ini kita kurangi kelas sebelumnya, frekuensi kelas sebelumnya yaitu 19, dan kita dapatkan modusnya sebanyak D1-nya sebanyak 29. Kemudian D2 23. D2 itu adalah frekuensi kelas setelahnya. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita bisa mencari modus itu tadi, yaitu L ditambah P ditambah D1 dibagi D1 tambah D2. L-nya adalah tepi kelas bawah 37,5 karena kelasnya 38 sampai 39. Jadi tepi bawahnya 37,5 ditambah P. P itu apa? P adalah panjang kelasnya. Panjang kelasnya 2, 38, 39. Ditambah D1 ditambah D2 yang tadi sudah kita cari. Dapatlah 38,615. Modusnya 38,615. Nah, ini masuk di kelas mana? Masuk di 38 sampai 39 ya teman-teman. Sudah modus kita dapatkan? Kita mencari mean. Mean caranya seperti apa? Caranya sigma frekuensi dikali nilai tengah dibagi sigma frekuensi. Nah, jadi kita kemudian harus mencari ini guys. Ini kan bukan Nah, setelah mencari modus, kita mulai mencari yang kedua, yaitu mencari mean. Mean itu rumusnya apa? Adalah sigma frekuensi dikali nilai tengah dibagi sigma frekuensi. Nilai tengah itu bagaimana cara mencari
ini ditambah ini dibagi 2. Jadi 34 tambah 35 bagi 2, 36 tambah 37 bagi 2 sampai 48 ditambah 49. Baik, begitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya. Tabel yang nilai tengah XI. Ini kita hitung satu-satu, kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Frekuensi kali XI satu persatu. Kemudian dijumlah semuanya 4150. Ini adalah sigma frekuensi dikali nilai tengah. Kita tulis di sini 4150 dibagi sigma frekuensinya itu tadi. Frekuensinya berapa? Yaitu respondennya sebanyak 106. Jadi 4150 dibagi 106. Jadi kita mendapat meannya sebanyak 39,150. 39,150 itu masuk mana sih? Next, setelah mencari mean, kita mencari apa nih? Kita mencari median. Nah, ini mediannya. Rumusnya apa? Rumusnya L ditambah P N bagi 2 dikurangi F besar dibagi FM. Nah, masih ingat kan tadi L itu apa? L adalah kelas tepi bawah, P itu panjang kelas ya. Tadi kan sudah kita cari tuh. Nah, mediannya kita itu langkah pertamanya harus mencari N per 2-nya. N-nya berapa? 106, respondennya 106 dibagi 2. Berapa? 53. Nah, 53 itu masuk yang mana? F besar nggak ada, kita lihat di sini. 53 masuk di sini. 68 yaitu 38 sampai 39. Yuk. Nah, kemudian kan kita mencari median. Median itu awalnya kita cari N per 2-nya dulu. N-nya berapa? 106 dibagi 2, 53. For your information, median ini juga sama dengan kuartil 2 ya guys. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. N per 2 ini tadi kan sudah ketemu. Jadi L plus P-nya itu juga kita udah ketemu tadi. Ini masukkan. FM itu apa? FM adalah ini guys. FM itu adalah ininya. Frekuensi mediannya 48. Jadi mediannya itu ada di sini, ada di 38 sampai 39 karena N per 2-nya 53. Jadi masuk di kelas yang ini ya guys. Jadi kita masukkan 37,5 ditambah 2, 53 kurangi 20 dibagi 48. 20 itu apa? 20 adalah frekuensi besar F besar ini tapi kelas sebelumnya. Oke guys, next kita hitung dan dapatlah mediannya 38,8. Ayo. 1, 2, 3. Kuartil nggih. Tadi kan kita sudah menghitung median, modus dan mean. Kemudian kita tinggal menghitung kuartil dan desil. Kuartil ini kita menghitung 2, yaitu kuartil 1 dan kuartil 3. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kuartil 2 itu sama dengan median. Oke, jadi kita hitung dulu kuartil 1-nya. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu sama kita cari dulu N-nya, yaitu 1/4 kali 1. Berarti 106 dibagi 4. Kalau tadi kan median itu 106 dibagi 2 karena kuartil 2. Ini kuartil 1 jadi 106 dibagi 4. Ya, itu. Kemudian hasilnya adalah 2,5. Kita masukkan rumusnya L plus T 1/4 N kurangi F besar ke F kecil. Nah, kita masukkan semuanya 3,5. Kenapa kok 37,5? Karena 37,5 itu kan kita sudah mencari N ini tadi. N kan 26,5. 26,5 itu ada di sini guys, di 68. 68 ini kan 38 sampai 39. Berarti tepi bawahnya adalah 37,5. Oke. Ini kita garisi ya. Kita menghitung kelas yang ini 38 sampai 39. Tapi kelas bawahnya ditulis 37,5 ditambah panjang kelasnya berapa? 2 ditulis. Terus 26,5 yang tadi sudah kita hitung dikurangi F besarnya berapa? F besar itu yang kelas sebelumnya yaitu 20 guys. Bisa dilihat 20 dibagi frekuensi kelas tersebut berapa? 48. Kita tulis, kemudian kita hitung. Hasilnya adalah 37,770. Oke. Kita mulai kuartil 1. Nah, kemudian kita cari kuartil 3. Caranya sama, kita cari dulu N-nya. Tapi yang membedakan adalah sekarang kan tadi 1 karena kuartil 1. Ini kuartil 3 berarti 3 per 4.
3/4 dikali 106 hasilnya berapa? 79,5. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya bla 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 79,5. Itu masuk di mana sih Kak? Masuknya ada di 40 sampai 41. Kenapa? Karena F besarnya 91. Oke. Jadi kita menghitung kuartil 3 ada di kelas 40 sampai 41. Kita masukkan tepi bawahnya. 40 tepi bawahnya berapa? 39,5. Panjangnya berapa? 2. Kita tetap masukkan N-nya 79,5 kurangi F besarnya berapa? F besarnya kelas sebelumnya 68. Dibagi frekuensinya berapa kelas tersebut? 23. Kita masukkan semua, kita hitung hasilnya 40,5. Nah, mudah kan? Kita sudah mendapatkan kuartil 1 dan kuartil 3. Terakhir, desil guys. Desilnya kita mencari desil 7 dan desil 9. Kenapa? Karena nomor absen kita. Iya. Next kita cari desil 7 dulu. Pertama caranya sama, tapi kalau desil ini per 10 guys. Karena desil 7 berarti 7/10 dikali 106 berapa? 74,2. 74,2 masuk mana nih? Oh ternyata masuk 40 sampai 41 guys. Berarti kita masukkan rumusnya sama, nggak perlu khawatir guys teman-teman. Masukkan dulu tapi bawahnya berapa? 39,5 ditambah 2. N nya sudah dicari tadi, dikurangi yang tadi F besarnya berapa? 68 kelas sebelumnya dibagi frekuensinya 8. Kita hitung lagi guys, sebenarnya 40,039. Oke, mudah sekali kan? Itu desil 7. Sekarang desil 9. Caranya sama, nggak perlu khawatir. Kita hitung pelan-pelan ya. Karena tadi desil 7/10 kali 106, ini desil 9 berarti 9/10 kali 106. Kita hitung 9/10 kali 106 berapa? Hasilnya 95,4. 95,4 kita masukkan ke rumusnya. 95,4 itu di mana sih? Oh, ada di 42 sampai 43 karena ini 103 besarnya. Berarti kita masukkan. Tapi bawahnya berapa? 41,5. Panjangnya 2. Terus ini tadi kita masukkan. F besarnya 91. Karena kelas sebelumnya. Frekuensinya berapa? Kelas ini 12. Masukkan juga. Kita hitung lagi. Dapat hasilnya desil 9, 42,233. Oke guys, mudah kan mencari desil dan kuartil? Kita sudah mencari desil, kuartil, kemudian modus, median. Tinggal satu hal nih guys yang belum kita cari. Apa tuh Kak? Yang belum kita cari adalah simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata ini ada beberapa step nih yang harus kita lakukan. Nah, khusus konten kali ini aku bukakan buku ajaib mantra serbaguna. Pertama, apa sih yang harus kita cari? Pertama, kita harus mencari mean guys. Meannya kayak yang tadi, sigma F1 kali XI dibagi sigma FI. Berarti yang tadi 4150 dibagi 106 hasilnya 39,150 yang tadi udah kita cari ya guys. Kemudian step kedua, kita di tabel yang tadi kita harus menghitung XI min mean. Nah, ini aku udah tuliskan buat kalian nih di sini. Nah, kita hitung satu-satu. XI-nya kan tadi sudah nih nilai tengah, itu dikurangi meannya. Meannya berapa? Yang ini 39,150. Kita hitung semua. Sudah dapat hasilnya. Langkah selanjutnya kita cari FI dikali itu tadi, guys. Nah, ini tadi FI-nya berapa? 1 dikali XI min mean. Jadi 1 kali 0,881 hasilnya sama 0,881. Itu kita hitung sampai bawah. Setelah dihitung semuanya, barulah kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan khusus yang bagian ini ya guys. Yang bagian frekuensi dikali X nilai tengah dikurangi mean. Hasilnya berapa? Di total hasilnya 106,085. Nah, udah nih kita melewati 3 step, barulah kita bisa mencari simpangan rata-ratanya guys. Simpangan rata-ratanya rumusnya gimana? Ini ada rumusnya, sudah dituliskan juga rumus kalian. Nggak perlu risau teman-teman, caranya adalah simpangan rata-rata sama dengan sigma frekuensi dikali itu tadi. Berarti jumlahnya yang tadi sudah kita cari ya guys, dibagi sigma frekuensi. Nah, berarti tadi kan kita sudah jumlahkan nih frekuensi dikali
Nilai tengah dikurangi mean, hasilnya 106,085. Itu dibagi frekuensinya. Frekuensinya berapa? 106. Berarti 106,085 dibagi 106 berapa? Aku sudah menghitung buat kalian. Itu hasilnya 1,0008863. Jadi kita tulis nih guys. Di sini simpangan rata-ratanya 1, sekian, dan disitulah kita mendapat modus, mean, median, kuartil, desil, simpangan. Yuk. Nah itu tadi kita sudah cari semuanya. Kita sudah buatkan juga diagram-diagram yang perlu, seperti diagram bar plot ini bisa dilihat. Kemudian ada diagram pie, diagram lingkaran, ada diagram garis, ada diagram titik, ada diagram batang, ada ini yang batang 3 dimensi. Sudah kita buatkan semua. Oke. Jadi menurut kami insya Allah pengolahan data dan pencarian data kami insya Allah akurat dan lengkap. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, kemudian kita masuk di part terakhir nih guys. Kita ada di kesimpulan. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah keep up with me sampai detik ini. Kita di kesimpulan sudah kami simpulkan bahwa di SMA Negeri 4 Malang ini bisa dilihat kalau siswa-siswinya itu ukuran sepatunya kurang lebih yang paling banyak itu di ukuran 38 sampai 39. Kemudian di ukuran 46 sampai 47 ini ternyata nggak ada guys yang ukurannya segitu. Dan ada yang paling besar 48 sampai 49 itu hanya 1 orang. Dan ukuran paling kecil 34 itu hanya ada 1 orang guys. Itu modusnya tadi ada di 38 sampai 39 paling banyak. Kemudian rata-ratanya itu nilai tengahnya 38,875. Jadi tengah-tengah semua ukuran itu 38,875. Begitu. Sudah kita carikan semuanya. Alhamdulillah materi ini menyenangkan ya. Kita bisa mencari data, mengolah data. Kemudian kita juga dapat menggali informasi bersama siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Malang. Insya Allah bermanfaat ya. Siap untuk dikumpulkan. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niagara Fruit. Idih si najis. Idih najis banget gue liatnya.